Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Fatona, NPM saya 112111103. Saya merupakan mahasiswi aktif di Digitech University dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen perubahan yang dosen pengampunya itu adalah Bapak Robi Zidni Ilma. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu ADKAR. Nah, ADKAR sendiri adalah suatu model yang digunakan dalam manajemen perubahan untuk membantu individu dan organisasi dalam mencapai keberhasilan perubahan. Nah, singkatan ADKAR ini berasal dari 5 langkah kunci yang harus ditempuh individu agar berhasil menghadapi perubahan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai setiap langkahnya dari model ADKAR ini. Dimulai dengan fase awareness atau E atau pemahaman. Pada saat ini, para individu di dalam organisasi diinformasikan tentang adanya perubahan yang akan terjadi. Nah, mereka diberi pemahaman yang jelas mengenai alasan di balik perubahan tersebut dan urgensi yang terkait. Nah, langkah berikutnya ada yaitu desire atau keinginan. Pada tahap ini, manajemen perubahan berusaha memotivasi individu untuk mendukung perubahan tersebut. Nah, mereka menciptakan rasa keinginan dan komitmen dengan menjelaskan manfaat dan nilai-nilai positif yang dapat dihasilkan oleh perubahan tersebut. Individu dimotivasi untuk melihat perubahan sebagai peluang untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi serta kontribusi positif terhadap organisasi. Lalu setelah muncul keinginan, langkah selanjutnya merupakan knowledge atau pengetahuan. Pada fase ini, individu diberikan informasi lebih lanjut dan pelatihan yang diperlukan untuk memahami perubahan tersebut. Mereka diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perubahan dan dampaknya. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan pengetahuan individu. Selanjutnya adalah ability atau kemampuan datang ke dalam gambar atau gambaran perubahan ya. Pada tahap ini individu diberikan dukungan dan pelatihan lebih lanjut untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan praktis yang diperlukan untuk mengimplementasikan perubahan. Lalu terakhir ada fase reinforcement atau penguatan. Pada fase ini, manajemen perubahan memastikan bahwa perubahan yang telah dicapai tidak bersifat sementara dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model roadmap kepemimpinan perubahan. Model roadmap kepemimpinan perubahan adalah rencana langkah-langkah dan strategi yang digunakan oleh pemimpin atau manajer untuk memandu proses perubahan di dalam organisasi. Model ini memberikan panduan sistematis tentang cara mengelola perubahan yang efektif. Di dalam materi model roadmap kepemimpinan perubahan, kita juga akan menjelaskan mengenai kepemimpinan perubahan dalam suatu organisasi beserta karakteristik pemimpin perubahan. Nah, agar mudah untuk dipahami, saya akan menjelaskan dengan studi kasusnya ya. Dimulai ketika organisasi menyadari adanya perubahan yang diperlukan untuk menghadapi dinamika lingkungan yang terus berubah. Seorang pemimpin yang memiliki peran kunci dalam mengelola perubahan ini akan mulai merancang strategi kepemimpinannya dengan merumuskan visi yang jelas tentang arah yang diinginkan oleh organisasi. Visi ini tidak hanya menjadi panduan untuk perubahan, tetapi juga katalisator untuk menginspirasi dan memotivasi seluruh anggota organisasi. Nah, dalam hal ini komunikasi tentu saja menjadi alat utama dalam pembentukan perubahan. Pemimpin perubahan harus mengadakan pertemuan, presentasi, dan diskusi untuk menjelaskan visi perubahan dan tujuan yang ingin dicapai nih.
Dia tidak hanya berbicara tentang apa perubahan tersebut, tetapi juga mengapa perubahan itu diperlukan. Dalam proses ini, pemimpin juga mendengarkan masukan dari karyawan, mengidentifikasi kekhawatiran dan harapan mereka, dan juga menciptakan ruang dialog terbuka. Namun, pemimpin perubahan akan menyadari bahwa memiliki visi yang kuat saja tidak cukup. Untuk mencapai perubahan yang berarti, dukungan dan komitmen tingkat tinggi dari pemimpin senior dan manajemen tingkat atas diperlukan. Oleh karena itu, pemimpin perubahan bekerja keras untuk membangun koalisi dan memastikan bahwa seluruh tim eksekutif memiliki visi yang sama dengannya. Namun, seiring dengan itu, pemimpin perubahan juga nantinya akan menghadapi resistensi atau penolakan yang mungkin muncul dari beberapa anggota organisasi. Dia tidak mengabaikan resistensi ini, melainkan berusaha memahami akar penyebabnya. Dengan pendekatan yang empatik dan penuh kesabaran, pemimpin berusaha meyakinkan mereka akan kebutuhan dan manfaat perubahan. Keterampilan manajemen konflik menjadi sangat penting di sini, dengan pemimpin memimpin dialog dan mencari solusi bersama untuk mengatasi kekhawatiran. Selanjutnya, pemimpin perubahan juga akan merencanakan sesi pelatihan dan pengembangan untuk mempersiapkan karyawan menghadapi perubahan tersebut. Pelatihan ini melibatkan pengembangan keterampilan baru dan peningkatan pemahaman tentang perubahan yang akan dilakukan. Setelah melakukan sesi pelatihan dan pengembangan, proses implementasi akan dimulai secara bertahap dengan pemimpin memastikan bahwa setiap tahapan diikuti dengan pemantauan dan evaluasi. Pemimpin juga menganalisis dampak perubahan terhadap kinerja dan tujuan organisasi, bahkan jika perlu akan menyesuaikan rencana perubahan. Nah, selama proses ini, pemimpin terus memberikan dukungan dan penguatan positif atau memotivasi kepada individu dan tim yang terlibat di dalam perubahan. Seiring berjalannya waktu, perubahan tersebut bukan hanya menjadi bagian dari rutinitas organisasi, tetapi juga terbukti berhasil meningkatkan kinerja dan adaptabilitas organisasi terhadap perubahan lingkungan. Pemimpin perubahan tidak hanya mencapai tujuan perubahan, tetapi juga meninggalkan warisan kepemimpinan yang kuat dan juga berkelanjutan. Selanjutnya, saya juga diminta menjelaskan karakteristik kepemimpinan perubahan. Dari simulasi yang saya jelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwa karakteristik kepemimpinan perubahan, tentu saja yang pertama ada visi yang jelas, keterbukaan dan komunikasi yang efektif, kemampuan memotivasi, kesediaan untuk mengambil resiko, kemampuan beradaptasi yang tinggi, keterampilan manajemen konflik yang baik, kesabaran dan ketahanan dalam menghadapi resistensi, dan yang terakhir merupakan kemampuan pemberdayaan karyawan atau anggota organisasi. Lalu, apa perbedaan antara manajer dan pemimpin? Seorang manajer adalah individu di dalam organisasi yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola tugas dan proses operasional. Posisi manajerial didasarkan pada otoritas formal yang diberikan oleh struktur organisasi. Fokus utama manajer adalah mencapai tujuan dan efisiensi operasional. Mereka cenderung menggunakan data dan analisis untuk mengambil keputusan, mengelola risiko, serta merencanakan dan mengontrol proses. Interaksi dengan anggota tim lebih bersifat tugas dan terkait dengan pencapaian target ya. Manajer memiliki keahlian dalam alokasi sumber daya dan memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar dan tenggat waktu yang ditetapkan. Sebaliknya, seorang pemimpin memimpin melalui pengarahan visi, inspirasi, dan pengaruh terhadap orang-orang. Pemimpin mungkin tidak selalu memiliki otoritas formal, tetapi mereka diakui oleh orang lain sebagai sumber inspirasi atau model yang diikuti. Pemimpin memiliki visi yang jelas tentang arah yang diinginkan oleh organisasi dan mampu mengkomunikasikan visi tersebut dengan cara yang memotivasi dan menginspirasi anggota tim. Mereka cenderung lebih terbuka terhadap resiko, mengambil keputusan berdasarkan intuisi dan nilai-nilai. Pemimpin memahami kebutuhan individu dan berfokus pada pengembangan serta pemberdayaan anggota tim.
bukan hanya sekedar tugas, agar pekerjaan dapat dilakukan dengan standar dan tenggat waktu yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan model DABDA. DABDA itu singkatan. Yang pertama ada denial atau penolakan. Pada tahap ini, ketika perubahan diumumkan, sebagai individu mungkin menunjukkan sikap penolakan atau resistensi terhadap kenyataan bahwa perubahan tersebut akan terjadi. Selanjutnya ada anger atau kemarahan. Setelah menyadari bahwa perubahan itu nyata dan tidak bisa dihindari, beberapa individu mungkin merasakan kemarahan atau frustasi. Mereka bisa merasa terancam oleh perubahan tersebut atau merasa bahwa keputusan perubahan tersebut tidak adil. Kemarahan ini dapat tercermin dalam keluhan, perlawanan, atau bahkan ketegangan antar anggota tim. Tahapan selanjutnya adalah bargaining atau tawar-menawar. Dalam upaya untuk meredakan ketidaknyamanan yang muncul, beberapa individu mungkin mencoba tawar-menawar atau mencari solusi alternatif. Mereka mungkin akan mencoba bernegosiasi untuk mempertahankan sebagian dari situasi lama atau mencari jalan keluar yang meminimalkan dampak perubahan. Lalu ada depression atau depresi. Ketika individu menyadari dampak perubahan, terutama yang berhubungan dengan perubahan dalam peran atau rutinitas, mereka dapat mengalami perasaan kehilangan atau depresi. Mereka mungkin merasa tidak yakin tentang masa depan mereka atau merasa sulit beradaptasi dengan situasi baru. Lalu yang terakhir adalah acceptance atau penerimaan. Pada tahap ini, individu akan mulai menerima perubahan dan menyesuaikan diri dengan situasi baru. Mereka mungkin menemukan cara untuk berkontribusi positif dan melihat manfaat dari perubahan tersebut. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai 8 tahapan dalam model Kotter. Model Kotter ini dikembangkan oleh John P. Kotter. Model ini dirancang untuk membimbing organisasi melalui proses perubahan secara efektif. Ya. Yang pertama, tahapan pertama adalah establishing a sense of urgency atau membangun rasa urgensi. Tahap pertama menekankan pentingnya menciptakan kesadaran akan kebutuhan mendesak untuk perubahan. Pemimpin perubahan harus membangkitkan perasaan krisis atau peluang yang mendesak agar anggota organisasi merasa perlunya mengadopsi perubahan. Komunikasi yang kuat dan data yang mendukung digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang mengapa perubahan itu diperlukan. Tahapan kedua yaitu creating the guiding coalition atau membuat kolektif pembimbing. Tim dari pembentukan koalisi yang memiliki kekuatan dan pengaruh dalam organisasi. Ini biasanya dari individu yang memiliki kredibilitas atau kemampuan pemimpin dan keberanian untuk membawa perubahan. Nah, yang ketiga ada developing a vision and strategy atau mengembangkan visi dan strategi. Pengembangan visi yang jelas tentang arah yang diinginkan oleh organisasi. Visi ini harus dapat menginspirasi dan memberikan panduan bagi langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan. Lalu yang selanjutnya, keempat, communicating the change vision atau mengkomunikasikan visi perubahan. Nah, pemimpin perubahan harus menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk memastikan bahwa setiap individu memahami visi, tujuan, dan manfaat perubahan. Konsistensi dan transparansi dalam komunikasi adalah kunci pada tahap ini. Lalu tahap selanjutnya adalah empowering broad-based action atau memberdayakan aksi secara luas. Ini melibatkan penghapusan hambatan, memberikan sumber daya, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan. Lalu selanjutnya ada generating short-term wins atau menghasilkan kemenangan jangka pendek ya. Menciptakan kemenangan awal atau hasil positif yang dapat dirasakan oleh anggota organisasi. Kemenangan jangka pendek membantu membangun momentum positif, merangsang motivasi, dan membuktikan bahwa perubahan itu dapat berhasil seperti itu.
Lalu tahapan berikutnya adalah consolidating gains and producing more change atau konsolidasi keberhasilan dan menghasilkan lebih banyak perubahan. Menstabilkan keberhasilan yang telah dicapai dan menggunakan momentum tersebut untuk mendorong lebih banyak perubahan. Pemimpin perubahan harus terus memantau perkembangan dan mengidentifikasi juga mengatasi hambatan yang mungkin muncul. Dan yang terakhir merupakan anchoring new approach in the culture atau mengukuhkan pendekatan baru dalam budaya. Membuat perubahan sebagai bagian integral dari budaya organisasi. Ini melibatkan penanaman nilai-nilai baru, norma, dan perilaku yang mendukung perubahan. Pemimpin perubahan harus memastikan bahwa perubahan tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari cara kerja dan pola pikir organisasi. Sekian penjelasan tugas manajemen perubahan dari saya, Dia Fatona. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah pengucapan atau kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.